ada ibadahnya Buddha gitu. Artinya kalau tidak ada peringatan, tidak ada hardikan, dia tidak mau ibadah, nggak nurut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Sahabat MDT TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan iringan salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk patut kiranya untuk kita di bulan hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia sehingga kita bisa bertemu berkumpul lagi di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan. Seperti biasanya di setiap bulan Ramadan kita mengadakan kajian-kajian Islamiyah yang titik utamanya, tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan kita di bulan Ramadan. Bersama kita di siang hari ini ada seorang pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah masih pengurus Dewan Pengurus Anak Cabang di Kecamatan Kunil Sangit. Alhamdulillah beliau adalah Ustadz Balia Muhyiddin. Biarkan beliau sendiri yang memperkenalkan. Untuk selanjutnya kita haturkan kepada beliau untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Khairul Anfim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala siddiqi wa kafa ba'du. Yang saya hormati Ustadz Khairul Anfim beserta seluruh jajaran pengurus DPC KDP Kabupaten Lumajang dan segenap pemirsa hadirin podcast MDT TV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama saya selaku korban perintah daripada Ustadz Anfim ditunjuk sebagai pemateri pada hari ini. Perkenalkan, saya adalah Balia Muhyiddin, Ketua DPRC KDT Kecamatan Kunir. Ya. Sudah lama jadi pengurus? Alhamdulillah sudah lama Ustaz. Ya, kurang lebih dari 2017-an lah. Beranjak dari sekretaris saya. Sekretaris pengurus kecamatan. Iya. Baru di 2019 beranjak ke 20 berubah nasib. Nasib sekarang jadi ASN kayaknya. Oh, beda lagi. Alhamdulillah. Baik. Kiranya materi pada hari ini adalah kaitan dengan apa tadi kita? Hikmah daripada puasa Ramadan. Hakikatnya daripada puasa Ramadan. Jadi kita ngobrol santai aja Ustaz. Oke, karena ini podcast bukan ceramah agama atau khutbah. Kalau khutbah berarti satu arah ya. Tapi kalau podcast ada tanya jawab, diskusi begitu ya. Berkaitan dengan hakikat puasa Ramadan, kita ketahui bersama bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena jika ibadah yang lain kita mengetahui atau diberitahu oleh beliau baginda Rasulullah SAW terkait pahala, terkait tata caranya begitu ya. Seperti contoh sholat. Sholat kita ketahui kalau sendiri maka itu adalah pahalanya cuma satu ya. Bisa berlipat ganda gitu. Iya.
tidak berlima. Kalaupun berjamaah maka 27. Gitu. Begitupun juga seperti zakat, kadarnya kita ketahui. Begitupun juga dengan haji, kita juga ketahui prosesi haji itu seperti apa sih, haji umrah. Berbeda dengan puasa. Puasa memiliki keunikan sendiri dan keistimewaan ibadahnya sendiri. Di mana dari sisi ritualnya itu tidak ada yang tahu kecuali si orang yang berpuasa dengan Tuhannya, begitu. Maka daripada itu juga kemudian Allah Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa as-sawmu li, puasa itu untuk saya. Artinya untuk Allah, begitu. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang membalasnya. Mungkin akan bertanya orang yang mendengar, mana balasannya, begitu. Beda dengan sholat jamaah, kan gitu. As-sholatu jamaah khairun min sholatil fadri bi 27 darajah, kan begitu. Kalau puasa tidak disebutkan secara spesifik berapa sih pahalanya gitu. Maka juga dijelaskan di hadis yang lain, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal manusia atau anak Adam itu pasti dilipat ganda. Illa shaum, kecuali puasa. Lanjutannya apa? Sama seperti yang tadi. Fa innahu li wa ana ajzi gitu. Karena itu untuk saya, kata Allah. Iya. Karena kalau ibadah yang lain itu jelas Ustaz. Kayak wudhu, ada ritual wudhu, ngambil air wudhu gitu ya. Kalau puasa, misalnya sekarang kita ngaku puasa, nggak tahu nanti melipir ke Indomaret gitu ya, nggak ada yang tahu. Menggoknya itu kelihatan. Ini menarik ini. Kalau di ayat itu kan al-hasanatu bi asyri amthali. Satu amal soleh itu 10. Iya. Jadi orang yang sholat sendirian itu satu amal soleh. Paling tidak mungkin 10. Tapi kalau dia mau sholat jamaah 27. Sementara kalau puasa itu nggak ada kadar yang ditentukan. Itu kan berarti maksudnya Allah Ta'ala ngomongnya itu suka-suka saya gitu. Iya. Mau satu hari tak buat seperti gunung Uhud pahalanya, atau satu hari tak buat seperti apa. Sesuai dengan kadarnya. Jadi masalahnya gini, di dalam puasa itu kan ada yang membuat batal secara zahir, kemudian juga ada yang membuat batal secara batin. Artinya secara batin nanti berkaitan dengan pahalanya. Iya, benar. Mungkin kalau yang secara zahir sudah banyak yang tahu. Iya. Kalau secara batin bisa dijelaskan. Iya. Jadi kembali ke tema tadi, bahwa hakikat puasa ditinjau dari lahir batinnya ya. Memang dalam hal yang membatalkan puasa itu para ulama kita membagi menjadi dua kurang lebih. Jadi yang pertama batal secara lahir atau secara fisik, di mana diantaranya itu misalnya masuknya sesuatu ke lubang yang ma'ruf lah. Yang penting dikatakan jof di situ. Ada yang bilang mulut, kemudian dubur, kemudian otak, gitu ya. Nah, tapi yang agak samar itu memang membatalkan secara batin, atau kalau bahasa teman-teman tuh batal pahalanya, begitu ya. Jadi sesuai dengan tema kita hakikatnya, hakikatnya puasa yang kena. Batal secara batinnya. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW itu adalah fala yarfus, jadi tidak boleh menggunjing atau mengatakan sesuatu yang buruk, begitu ya. Kemudian yang kedua, beliau juga menyampaikan sumpah palsu, begitu. Kemudian selanjutnya nadhara bisyahwah juga masuk, begitu ya. Dan juga ghibah gitu. Biasanya itu kaitan dengan apa ya?
si orang yang berpuasa mengambil atau melukai daripada muslim yang lain. Karena kalau kita lihat daripada beberapa hal yang membatalkan pahala, bukan puasanya ya, itu kayaknya kaitan dengan sesuatu yang menyakiti muslim yang lain ya. Contohnya tadi itu berkata buruk, misalnya misuh kalau bahasa Jawa ya, sebut sak pincuan tak keluar nama-nama hewan begitu itu ya, musibah. dan lain-lain. Iya. Kemudian misalnya sumpah palsu begitu, itu juga menggugurkan daripada pahala. Meskipun ada di antara para ulama menyampaikan bukan seluruh pahala yang gugur, artinya sekedar apa ya, intinya puasanya itu menjadi tidak sempurna dengan adanya hal-hal itu. Maka tidak terkejut Ustaz Arifin jika ada beberapa ulama itu membagi ibadah menjadi beberapa bagian, begitu ya. Ada ibadahnya Buddha gitu, artinya kalau tidak ada peringatan, tidak ada hardikan, dia tidak mau ibadah, nggak nurut gitu. Ada ibadahnya pedagang gitu ya, kalau dia itu tidak ada iming-iming apa, rewardnya apa, hadiahnya apa, dia tidak mau kerja, dia tidak mau melakukan ibadah. Tapi ada ibadahnya mukhlisin, ini yang termasuk pilihan gitu ya. Dia tidak mikir apakah ada siksaan atau ada, Betul-betul ikhlas gitu. Betul-betul ikhlas. Kemudian saya tambahkan sedikit Ustadz, mungkin waktu juga sudah mulai beranjak ke fase terakhir ya. Ada cerita menarik Ustadz. 3 hari yang lalu kebetulan di rumah saya itu melester, paham lester gitu, bukan ngeramik, lester, ngasih lantai dari semen sama pasir itu loh. Nah, saya kebetulan manggil tukang, memang tukangnya itu salah satu wali santri. Nah, saya tanya, sampean puasa gitu, karena sebelum ke rumah itu dia masih nyari rumput, nyari ramban kalau bahasanya orang kampung. Nah, ngarit gitu ya. Setelah ngarit, kemudian ke rumah melester itu tadi. Saya tanya, sampean puasa? Lu puasa Mas itu. Penuh gitu. Kenapa saya sampai ada pertanyaan kedua? Karena pekerjaan dia itu agak berat. Berada di luar, bukan kayak pejabat yang ada di dalam kantor pakai AC ya. Ngarit apa gitu ya. Kemudian kadang kalau Jumat dia ke patok, pasar sapi gitu. Itu kan sangat apa ya, menggoda. Temannya tidak puasa, dia puasa, tapi dia tetap puasa. Apa kata dia? Yang mau saulan Mas gitu ya, cuman 1 bulan. Terus dia bilang lagi ngono tah gitu saya ya. Kemudian dia bilang, iya Mas, kalau semisal sholat kita tahu pahalanya berapa, kata dia gitu. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu Mas. Ya, bagus itu. Saya juga terkejut, ini orang secara agama itu biasa gitu loh. Orang biasa gitu loh. Bukan orang yang paham agamis, tidak. Wong terawih aja bolong-bolong, kalau puasa enggak, kalau terawih bolong dia. Gitu. Jadi pelajaran dari situ saya mengambil titik poinnya adalah hakikat puasa tadi Ustaz. Bahwa memang puasa itu ibadah istimewa, bahwa tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Tuhan. Begitu Ustaz. Oke. Mantap sekali ini. Kalau boleh saya pertegas Ustaz nih. Iya. Ini materi yang membatalkan puasa itu. Siap. Dari hadis itu kan ada yang mengatakan, Siti Aisyah mengatakan khamsun yuftirna shaim. Al-kadzib, iya, wal ghibah, wan namimah, wal yaminul ghamus, wan nadhar bisyahwa katanya dengan ini yang agak susah ini nomor 5. Mungkin yang 1 2 3 4 kita taruh di waktu yang lain. Yang urgent yang nomor 5 ini. Nadhar bisyahwa itu kan muskilahnya kita hidup di negara Indonesia yang notabene bukan orang-orang yang selalu tertutup auratnya. Itu gimana Ustaz? Menyikapi itu? Kalau kami menyikapi daripada
hadis itu ya, atau memahami hadis itu, yang namanya nazar bisyahwa itu berarti kan secara arti harfiahnya memandang atau melihat dengan nafsu atau dengan syahwat. Begitu ya. Ya, jika kita kembali lagi bahwa yang boleh itu atau yang tidak boleh itu adalah qayyidnya atau apa namanya? Iya, sesuatu yang terikat daripada teks hadis itu, melihat dengan syahwat. Artinya nanti kalau ada ustadz yang pinter gitu ya, saya melihat tapi saya tidak syahwat, jadi dia dapat juga itu ya. Wah, gimana nih gitu kan. Nah, makanya mungkin kita juga tidak asing dengan sebuah hadis bahwa Rasul pernah mengingatkan Sayyidina Ali ya, lakal ula wa alaika saniyah gitu ya. Maksudnya apa? Tidak apa-apa pandangan pertama, ula yang pertama. Tidak sengaja. Tapi jangan kemudian berhenti diam gini. Diteruskan. Begitu ya. Begini Ustaz, kalau terkait menyikapi hal itu ya kembali kepada nafsi-nafsi ya, kepada diri sendiri sebisa mungkin untuk menjaga pandangan itulah ya. Meskipun berat lah bagi seorang laki-laki normal gitu ya. Berat sekali. Baik, sahabat MDTV TV, di studio ini ada beberapa rekan-rekan yang membersamai kami. Insya Allah mungkin ada pertanyaan. Kita berikan kesempatan kepada Ustadz Soleh. Ada pertanyaan, satu silakan. Nggak ada. Langsung. Nggak ada, oke. Karena tidak ada yang mau dipertanyakan, mungkin bisa dikasih closing statement, kesimpulan. Terima kasih terkait closing statement ya. Sangat menarik bahwa ibadah puasa ini sebagai ibadah yang teristimewa ya. Maka jangan sampai berlarunya hari dan berlarunya malam ini sia-sia. Karena syukur alhamdulillah di bulan ini kita masih ketemu Ramadan. Alhamdulillah. Belum tahu kita di tahun depan apakah bisa ketemu lagi. Maka closing statement kami, mari kita selalu berusaha meningkatkan amal perbuatan, amal perbaikan, amal soleh, dan meninggalkan amal yang salah. Jadi perbanyak amal soleh, jauhi amal salah, khususnya di bulan Ramadan. Begitu. Sedikit siap. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz Balia Muhyiddin, sahabat MDTV. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Balia Muhyiddin tadi. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memperbaiki puasa kita untuk menuju hakikat yang lebih baik seperti yang disampaikan oleh beliau Ustadz Balia Muhyiddin. Akhiran dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.